Ini adalah dokumenter investigasi 8 Juni 2023. Kami menuju Nagari Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, lokasi pengguna hutan yang jauh dari pusat Kabupaten Sejunjung. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, kami mendapati fakta mengejutkan. Bukit-bukit telah gundul, 5 alat berat bekerja tanpa henti menumbangkan pohon demi pohon. Kasus ini tak berdiri sendiri. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan Sekda Sejunjung Zefnihan dalam izin penggunaan kayu hasil hutan tersebut. Bahkan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Sejunjung sejak 1 Juni 2023, tapi tak ada satupun tersangka yang pernah ditetapkan oleh pihak hukum sampai saat sekarang. Para sahabat NZK sekalian, hari ini saya berada di satu buah lokasi yang juga sedang terlibat dugaan perkara dokumen palsu. Di sini terlihat beberapa keadaan bukit sudah mulai gundul, sahabat. Sudah mulai dibotaki. Kita tidak tahu di sini berizin atau tidaknya. Yang jelas Pemda Kabupaten Sejunjung juga telah melakukan pelaporan terkait dokumen palsu untuk perizinan ini, yakni rekomendasi yang sebelumnya sudah kita keluarkan di berita online di MZK. Nanti kami akan melihatkan beberapa view mulai dari jalur udara dan juga darat. Untuk teman-teman tetap lihat di channel YouTube kami. Tak hanya memandangi bukit yang sudah ditebang dan gundul, kami juga mendapatkan beberapa galon jerigen yang berisi solar bersubsidi yang diduga digunakan untuk pemakaian alat berat yang menggunduli hutan. Oke, dugaan yang kedua juga oknum yang bermain di sini juga salah satunya ada oknum dari APH, yakni yang juga masih kami selidiki identitasnya. Saya dan beberapa teman-teman terbagi dari beberapa stasiun televisi swasta. Oke. Melayu tidak setuju dengan penjualan lahan oleh nenek mama kami. Terus? Ya, kami sebagai cucu penakan tetap menuntut tidak keadilannya untuk cucu penakan ke semuanya. Oke, itu berapa luas lahannya? Lebih kurang 700 hektar yang dijual belikan oleh nenek mama kami. Selain lahan itu apalagi yang sudah dianukan? Ya, seperti lahan kebun-kebun masyarakat yang sudah ada diolah juga oleh pengusaha ini kan. Terus ada juga kemungkinan ini penebangan hutan apa segala macam, seperti apa? Di penebang hutan dia mengambil kayu bawa ke Somel mungkin, entah kemana, kita nggak tahu juga ya, terlalu banyak tahu tentang itu. Yang penting kami sebagai cucu penakan, kami tidak setuju hutan wilayah kami dijual belikan, gitu aja. Oke, ya, tuntutannya sampai kemana tuh Pak? Ya, kami cari keadilan sampai kemanapun kami cari keadilan.
Pemda yang itu. Iya itu. Pemda tuh. Udah berapa lama Mas kerja? Sebulan ya? Oh berarti pembukaan ini udah berapa lama nih Mas? Yang atas ini sebulan ya? Tahunan ya. Oh setahun ya? Mas asli orang mana? Lampung. Oh Lampung, tadi yang di bawah juga Lampung katanya. Iya. Itu operator alat berat ya? Itu perangkat juga. Kenal Pak Putra nggak Mas? Kenal cuman nggak wajahnya. Oh Pak Putra ya? Ini yang punya lahan Pak Putra ya. Oh itu katanya ya. Yang mandor di sini siapa namanya? Tupang itu. Oh Pak Tupang itu ya? Nggak ada dia tadi ya. Nah. Kan di atas. Nggak ada. Berarti sampai mau ke bawah. Mau camping aja. Oh ketemu Pak Putra belum pernah ya? Jarang pun. Pernah. Pernah cuman kan sekelewatan aja. Oh. Itu namanya Putra. Ada foto Pak Putra nggak? Ada foto Pak Putra nggak? Entahlah kalau itu kan. Kayunya diambil ya? Kayaknya diambil banyak orang mobil masuk. Oh, pernah ketemu Pak Putra. Ya udah. Tahu kan mobil siapa-siapa. Nah, ini yang kita bagi plastik. Gimana? Ya, kalau kita Pak melaki dari sejauh mana datang Bapak kepada saya tenangkan dengan Bapak. Itu aja dulu Pak, ada yang lain lagi. Tapi bagaimana pantas dan wajar, semua butuh proses, tidak ada yang instan Pak. Sehingga saya pun ketemu alhamdulillah dengan Datuk Monty, juga diberikan penjelasan bagaimana lanjutnya, bagaimana baiknya ke depan untuk Tanjung Kaliang Pak. Ini bukan hanya cerita saya di sini, mungkin saya dengan mereka yang ceritakan seperti itu. Sehingga saya ke depan. Wali tahu nggak terkait aktivitas pembukaan lahan yang di atas itu Pak Wali? Dari Putra tuh Bang. Hah? Lahan yang Putra tuh. Tahu nggak? Lahan yang 700 hektar. Tapi di dalamnya itu yang dalam 700 hektar itu kan 1 hektar punya Pemda. Nah, itu. Kalau masalah lokasi Pemda itu kita tidak tahu, termasuk dalam yang 700 kita tidak tahu juga kan. Tapi batas-batasnya itu sama Pemda. Terus waktu pembukaan lahan itu apakah ada pihak terkait itu minta izin ke Pak Wali? Secara izin kita tidak pernah izin. Dan mas ini kan dalam proses ada permasalahan kita lokasi yang 700 hektar itu. Gitu. Oke, izin satu lagi. Itu kan ada tuh yang kami terima laporan tuh Pak Ali. Ya. Pembukaan lahannya sudah sekian tahun, namun izinnya baru dikeluarkan sekitar berapa bulan yang lewat. Itu seperti apa aktivitasnya dengan menggunakan alat berat sebanyak 5 unit itu? Apakah pihak dari pemerintahan kita Wali Nagari tahu atau gimana izin? Kurang tahu juga ya aktivitasnya. Oh nggak tahu ya. Sebagai Wali Nagari Pak, apakah Bapak tidak pernah mengecek ke kegiatan dan aktivitas tersebut Pak ke atas Pak? Kita pernah waktu itu bersama di Mama kan dalam usaha. Sekarang kan masih dalam permasalahan itu, masih dalam mediasi apa itu misalnya itu. Berarti Bapak tahu kan objek perkara permasalahan yang sekarang dilaporkan oleh pemerintah daerah tentang tanda tangan palsu untuk merekomendasi izin ke lanjut ke provinsi Pak? Ke balai. Kalau objeknya kan itu kan masih ada perbatas dengan Pemda, dengan wilayah daerah, kan masih dalam perbatas. Kita masuk Tanjung Keling, tanya masuk dalam Pemda, kita tidak apa-apa juga kan objeknya itu. Berarti dalam arti kata objek perkara antara dua nagari ya Pak? Mungkin bisa jadi dua nagari objeknya. Oke, ini Pak Wali satu lagi terkait masalah informasi yang kami dengar. Ya. Ada tanda tangan dari pihak pemerintah nagari Nenek Mama yang sudah ini informasi ya. Makanya Mbak tolong dibantah kalau seandainya tidak gitu. Ada sempat tanda tangan dari Nenek Mama, pihak dari Wali Nagari ya, atau kan yang sudah menerima duit dari salah satu oknum pembuka lahan ini. Itu benar apa tidak? Mungkin waktu itu yang lebih paham tuh Nenek Mama. Alasak memang benar dulu, Polta pernah tantangan alasak kan. Tapi tujuan alasak itu kan untuk bagi Polta paham juga kan.
Berarti pihak yang berkebun sekarang tuh, berarti tidak ada ya mengasih duit ke pihak ke wali nagari, ketuakan atau nenek mama sini terkait masalah penjualan atau pembebasan lahan tersebut. Oh itu kita aja sama nenek mama, sebetulnya mama kan ada salah satu salah. Ya berarti dibantah ya. Itu pasca penandatanganan arsip alas hak itu ada tidak arsip cadangan yang ditinggalkan kepada pemerintah nagari, Pak? Arsip cadangan itu pasca pemerintah nagari menandatangani alas hak atau perkebunan yang sedang dibuka sekarang? tidak ada. Oh, tidak ada arsip ya? Arsipnya tidak ada dikasih negara. Dulu kita janji sama apa tuh, tapi sampai sekarang kan belum dia kasih. Oh, berarti pernah dijanjikan untuk diberikan arsip, tapi tidak ya Pak ya? Kemudian nggak pertegas lagi ya. Terkait dengan persoalan yang kini sedang bergulir Pak, sampai terakhir ada indikasi surat bodong tanda tangan sekretaris daerah dan stempelnya dipalsukan gitu Pak. Dan itu buntut dari tanah yang dikuasai oleh Cina yang notabene ada keterlibatan dari oknum jaksa di dalamnya. Nah, apakah dalam hal ini dari awal pemerintah nagari ada enggak dilibatkan dalam hal ini? Dilibatkan enggak? Tahap demi tahapnya, atau wali nagari dalam hal ini hanya sifatnya diberitahukan saja gitu langkah-langkah yang mereka lakukan. Sampai di mana wali nagari dilibatkan dalam hal ini, sehingga bergulirlah persoalan 700 hektar tanah milik masyarakat dan di dalamnya ada tanah pemerintahan daerah 200 hektar pula di dalamnya. Itu informasinya bakal dikelola habis-habisan oleh pengusaha dari luar. Mohon informasinya Pak. Cuma sudah pertanyaan terlalu panjang. Keterlibatan pemerintah nagari sejauh ini dilibatkan dari awal nggak? Kalau dari awal bang apa kan dulu kan masalah dulu kan dari apa tuh itu kan Datuk Mufisabirin sudah berapa kali mediasi mendampingi nenek mama. Mungkin sampai sekarang kan masih belum clear juga tuh. Kita terus mendampingi mama untuk mediasi itu. Berarti hanya mendampingi ya Pak? Tidak ada persetujuan yang lain atau seperti apa? Persetujuan waktu kita sudah sepakat ini mama kan kita masa mengeluarkan lasak kepada sudah apa kita ikut menandatangani alasaknya itu. Bukannya keterkaitan ketika pembukaan lahan masyarakat itu ada tidak? Misalnya rekomendasi dari wali nagari setempat atau seperti apa Pak? Maksudnya? Biasanya ada tidak pemerintah nagari setempat mengeluarkan rekomendasi kalau masyarakat ingin membuka hutan wilayah mereka sendiri Pak? Rekomendasi di nagari ya. Sejauh ini janji dari perusahaan terhadap masyarakat pemilik lahan suku per suku, kaum per kaum di dalamnya. Sepanjang Pak Wali dengar, apa janji dari pihak pengusaha ini, Pak? Janji perusahaan ke masyarakat, ke kaum pemilik lahan ini, Pak. Pemilik area area hutan ini. Kita kalau masalah janji kita nggak tahu apa. Oh, berarti ada keterbatasan juga dari langkah wali nagari terhadap aktivitas di atas ya Pak ya? Jadi sejauh ini hanya sekedar memantau dan tahu alas hak ya Pak ya? Hanya itu ya. Terakhir Pak, tahu enggak Pak Wali adanya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel sekretaris daerah oleh oknum yang berkepentingan dalam pengurusan izin ini Pak, izin untuk membuka area perkebunan ini Pak? Kita tahunya itu dari berita apa kan? Kita tahu promosi pemalsuan tanda tangan sekta. Kita dari pemberitaan media massa ya Pak ya? Siap. Atas persoalan ini sikap apa pemerintah nagari ke depannya Pak? Atas adanya persoalan ini, masyarakat dirugikan, kemudian memunculkan kehebohan, bahkan terindikasi di dalamnya ada unsur pidananya. Apa sikap wali nagari ke depannya Pak?
tentu kita selaku pimpinan hari tentu yang punya proyek kami menghormatkan usaha untuk duduk bersama dengan Mama dan kalau ke depannya gimana Itu ya Pak ya. Oke, koordinasi dengan Mama. Kan berkoordinasi. Dari pengakuan Wali Nagari Tanjung Kaliang Musriyadi, kami juga mendapati beberapa dokumen foto yang berhasil kami dapati dan terlihat Musriyadi ditemani beberapa orang melakukan foto penyerahan berkas yang diduga alas hak dari lahan tersebut. Tidak hanya itu, kami juga mendapati salah seorang yang dicurigai bernama Putra, oknum yang berprofesi sebagai jaksa, juga ikut menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah kepada seseorang yang bernama Endra di foto tersebut. Dan juga foto Nenek Mama yang sedang menandatangani beberapa dokumen terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan lahan. Kini permasalahan ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Namun sampai saat ini belum ada titik terang sampai mana penyelidikan berlangsung.